Apa sih latar belakang seorang Kak Muti? Oke, selamat sore Kak Sore juga Kak Fandi, Muti. teman-teman. Jadi nama saya Mutiara, biasa dipanggil Muti. Saya seorang wanita biasa, berumur 42 tahun. Jadi saat ini tadinya status saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak perempuan. Kalau latar belakang saya ya sama ya seperti teman-teman lain, sekolah, kuliah, kerja itu sama, cuma mungkin di dalam kehidupan saya banyak ada ya, kalau bahasa anak sekarang storm ya, storm before the calm, dan aku tuh belum sampai ke tahap berdamai dengan diri sendiri, cuma sedang berusaha untuk rebuild life after apa ya, the most painful, the most fase terendah mungkin ya. Makanya aku pas diundang ke sini nih, kayaknya pas banget timingnya gitu ya. Jadi gitu Kak Fandi. Masa kecil aku itu seperti halnya anak biasa sebenarnya, cuma yang agak beda karena aku berasal dari keluarga yang nggak bisa dibilang harmonis juga. Karena bapak sama ibuku itu divorce ketika aku umur sekitar 2 atau 3 tahun. Dan abangku itu 5 tahun. Jadi aku berdua dengan abangku itu, setelah ayah ibuku divorce, aku tinggal bersama nenekku, keluarga nenek ya, itu di rumah yang isinya itu kakek, nenek, anak-anaknya, lalu cucu-cucunya, mungkin ada sekitar 10 orang di situ. Jadi hari-hari belakangan ini aku kalau ingat masa-masa itu, aku sama abangku itu suka menyebut rumah itu adalah rumah penangkaran orang saking banyaknya di situ. Jadi ya biasa ya, kalau kita anak broken home kan biasanya salah satu orang tua kita bekerja, lalu kita dititipkan sama nenek atau kakek. Nah aku tuh ikut dengan ibuku, jadi aku dikeluargai nenek dari ibuku. Singkat cerita, ayahku menikah lagi dan sudah berkeluarga dengan keluarga barunya. Ibuku juga menikah lagi, aku tetap ikut dengan ibuku. Lalu aku tinggal dengan, waktu itu ayah tiriku baik banget sih, cukup mengangkat derajat keluarga waktu itu ya. Lalu fast forward 4 tahun setelah menikah dengan ibuku, ayah tiriku meninggal dunia karena suatu penyakit. Lalu ibuku tertular, 4 tahun kemudian ibuku meninggal. Ada cerita yang sedikit menarik mungkin di sini. Pada saat ibuku meninggal itu, kan ayah tiri sudah meninggal, jadi aku tinggal dengan ibuku saat itu. Sedangkan abangku itu nggak pernah ikut dengan kami, dia tetap di rumah nenek. Ketika malam ibuku meninggal itu, aku dengan ibu hanya berdua di rumah. Dan aku nggak sadar kalau ibuku itu meninggal dalam tidurnya. Jadi kita biasa apa ya, karena saat itu aku berumur 17 tahun, belum lulus SMA. Sekitar 3 hari sebelum Eptanas, kalau sekarang namanya apa ya, ujian nasional ya. Iya, UN mungkin ya. 3 hari sebelum UN itu ibuku meninggal, dan aku nggak sadar kalau dia itu meninggal, karena kami tuh hari-hari biasa seperti biasa. Kita nonton dulu, ada namanya telenovela, itu sinetron Latin yang didubbing dengan bahasa Indonesia semacam itu. Terus kita main PS. Waktu itu PS-nya masih PS 0, Kak. PS0. PS 0, jadi bentuknya gimana ya? Konsol pakai CD. Ya. Terus pakai memory card ditancep gitu. Iya, aku dulu juga masih pakai masih itu ngalamin itu. pertama main PS, tapi itu PS1 sih, bukan PS0. Nggak ada PS 0 ya? Nggak ada PS0 kayak Pokoknya PS1. yang warnanya abu-abu deh. Iya, abu-abu, bener PS1 berarti. Gran Turismo, Tony Hawk lah gitulah kita main. Almarhumah ibuku itu main Tony Hawk loh, Kak. Oh. Tapi selalu kalah sama aku. Dan Jadi dia cuma menghibur aja ya. Iya, dia nggak tahu lah, pokoknya biar anaknya seneng lah. Terus ya yang agak sedih sih karena penyesalanku ya itu, karena
Sebenarnya aku mendengar saat-saat terakhir beliau, mungkin kalau kata orang itu sekarat ya, ada bahasa agama mungkin sekaratul maut ya, ada bunyi seperti ngorok gitu. Karena aku lagi di atas sofa, beliau tidur di bawah, di karpet, terus ada bunyi, tapi aku dalam tanda kutip mengabaikan. Jadi kayak, tidur aja gitu, ngorok biasa. Tapi lama-lama tuh kayak feeling, apa ya Kak namanya? Insting mungkin. Insting, kayak ada yang ngeliatin, ngawasin dari belakang. Bahkan aku lagi main PS itu, kayak kalau PS tuh ada cheat-cheatnya dulu Iya, kan. ada. Aku kayak coba masukin cheat, dan itu di layar background mainan yang aku ingat mainan Tony Hawk, itu semua jadi putih, backgroundnya, tokohnya semua warna putih. Tambah merinding kan aku. Lalu udah lewat jam 12, ini kayaknya feeling gue kayak ada yang ngawasin. Ini terus mama nggak bergerak kan di bawah. Ya udah, aku selesai main, aku periksa, terus aku mencium bau pesing. Aku pikir ini berarti udah nggak ada. Aku goyang-goyang kan, nggak ada respon. Ya udah, aku telepon keluarga dari Depok waktu itu datang, terus lalu langsung dibawa. Itu aku udah kaku ya rasanya, maksudnya aku udah nggak tahu lagi, udah ngeblank. Udah dibawa, akhirnya waktu itu dibawa naik mobil Verosa. Verosa kan kecil ya, itu mamaku di belakang itu udah nggak bisa tekuk tuh udah susah, berarti udah kan, ya ini meninggal dunia. Tapi kan harus dibawa ke rumah sakit IGD, terus dokter pun ini udah meninggal dunia. Terus karena ada bekas-bekas memar biru, kayaknya sih itu yang mematikannya itu adalah serangan jantung. Gitu. Yang seru lagi itu adalah sekitar jam 2 malam, kakekku itu ngurus administrasi, aku nungguin jenazah mamaku itu depan kamar jenazah. Umur 17 tahun. Umur 17 tahun kan kita lagi bandel-bandelnya ya kayak. Yeah. Lagi membanggang-banggangnya sama orang tua, dan setelah itu dalam keadaan harus UN segala macam, keluarga nuntut tetap harus kuliah. Udah habis itu kehidupanku kayak terbolak-balik semuanya. Hancur lah. Terbolak-balik apa hancur, gitu. Hancur. Jadi dulu tuh aku sekolah di SMA negeri yang termasuk favorit di Jakarta Selatan. Lumayan lah, jadi harapan orang tua kan kita masuk ke universitas negeri. Dulu maunya UI lah segala macam lah ya. Tapi kan dengan keadaan kayak gitu, bukannya nyalahin ya, tapi aku memang nggak mampu, otak rasanya langsung udah stop segala macam. Cuma keluarga kan tetap menuntut untuk kamu tetap kuliah. Akhirnya aku masuk kuliah ke swasta. Jadi itu tanpa mendiskreditkan kampus ya, tapi kehidupan dari kehidupan remaja masuk ke perkuliahan, dan aku waktu itu di jurusan seni ya, maksudnya masuk ke seni gitu. Bukan seni sih sebenarnya, ya seni terapan lah ya. Jadi pergaulannya lumayan brutal, dan aku kayak ngeliat, wah ini dunia yang oke banget nih, maksudnya dari keluargaku yang konservatif, terus ya tau lah kalau kita masuk kuliah bandel-bandelnya gimana sih Kak. Makin bandel makin bandel, dan aku dalam keadaan masih sangat syok waktu itu, benar-benar butuh tiba-tiba ada hiburan segala macam kan, teman segala macam. Ya kira-kira sih pergaulannya ya yang mungkin nggak baik lah, kurang baik gitu. Bukan kampusnya yang mungkin aku salah. Circle-nya kali ya yang circle-nya, kurang tepat lah. Ya salahku juga sih sebenarnya, nggak bisa ini. Ya pokoknya intinya hal-hal yang gimana nih? Perlu disebutkan nggak? Boleh. Ya, mungkin minum, sebatas minum, dan yang lain-lain cobalah. Tapi nggak sampai gimana gitu, hanya sebatas coba, tapi sempat menikmati masa-masa gitu seperti ya. itu. Cuma nggak aku heran ya. Di saat-saat seperti itu, aku masih sempat kerja nih. Jadi harus, maksudnya aku
tetap kuliah walaupun dengan hancur-hancuran ya. Dengan hancur-hancuran. PKL apa? Internship ya. Magang ya, magang. Masuklah magang. Dari magang itu kerja dong ya kan. Nah, keenakan kerja, padahal ini tinggal skripsi nih. Tinggal skripsi udah aku tinggalin. Nah, setelah itu kan setelah aku kerja segala macam terlena. Terus menikah, punya anak, udah nih akhirnya kuliahnya nggak kelar. Oh, sampai hari ini nggak kelar? Nggak bisa kelar, udah kelamaan banget. Mungkin aku juga udah di DO kali. Nyesel nggak? Nyesel banget. Jadi untungnya aku dapat, nggak tahu ya, mungkin Tuhan juga ngasih, walaupun aku nggak punya title, tapi aku dikasih kerjaan. Sempat berapa kali pindah kerjaan itu, mereka nggak yang memandang dari sarjana harus gini, tapi nggak tahu itu kalau nggak karena Tuhan, mungkin saat itu karena beban anak itu di aku. Jadi aku harus menghidupi keluarga anakku. Karena suami waktu itu belum bekerja kan, aku duluan yang kerja. Jadi ya itulah kuasa Tuhan ada gitu. Jadi aku harus ngirimin dia, jadi aku kerja. Lalu apa lagi ya? Ini anak pertamaku perempuan ya. Nah, aku kerja itu ada 4 kali pindah selama 10 tahun, sekitar 4 perusahaan beda-beda. Itu juga bidangnya beda-beda. Bukan bidangnya beda-beda. Aku di desain grafis tapi untuk divisi yang berbeda. Nah, lalu pernikahan pertamaku ini tidak berjalan dengan bagus juga. Jadi seperti orang tuaku. Jadi aku nggak ngerti ya ini apa warisan gitu, apa namanya, karma keturunan atau enggak, aku nggak pengen percaya sebenarnya. Tapi aku mengulangi siklus yang orang tuaku lakukan. Intinya di pernikahan pertama aku gagal lah gitu. Nggak lama. Tapi ternyata emang dasar nggak kapok, masih nyoba nikah lagi gitu kan. Nikah lagi ya udahlah, mungkin kali ini pernikahanku benar gitu ya. Tapi ya ternyata hari ini saya masih berada di badai ini. Jadi intinya pernikahan kedua itu sekarang spill nggak ya? Nanti di ini aja ya. Kurang lebihnya adalah beda kasus, tapi ada sesuatu yang tidak baik yang membuat kita berdua harus pisah gitu. Karena kalau diteruskan yang akan jadi korban adalah anak. Dan yang paling sedih adalah dalam kondisi ini aku harus meninggalkan 2 anakku yang dari pernikahan kedua dengan ayah. Ayah. Oh iya, mungkin ini ya, aku lupa yang satu yang ini juga nih. Masalah mental health nih kan ya, yang lagi boleh. Yang lagi mungkin booming banget, banyak relate banget yang ngalamin. Nah, kalau orang kan mungkin sekarang booming. Aku itu diagnos pertama mental health di 2010. Siapa yang diagnos itu? Psikiater. Assessment-nya ada. Jadi dia langsung bilang kamu diagnosa pertama itu bipolar. Tuh, bipolar sekarang ramai banget ya. Maaf, aku agak kurang paham bipolar. Boleh sedikit dijelasin nggak? Bipolar itu adalah gangguan mood ya. Istilahnya kalau cuma sebabnya itu aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau aku ada genetis, ada dari tekanan hidup juga. Correct me if I'm wrong ya. Mungkin kalau teman-teman yang praktisi bisa mengerti, lebih tahu, lebih paham. Itu gangguan mood yang kalau lagi up, hype, dia manik namanya, periode manik itu bisa reckless, bisa apa ya? Meledak. Impulsif banget, oh gila deh, pokoknya dia jumawa apa sih? Wah hebat, aku paling inilah. Kebalikannya depresi. Jadi manik tuh lawannya depresi. Kalau depresi tuh jatuh ke dalam jurang kesedihan yang tak berujung lah, dramatis banget, nangis. Mungkin bisa sampai self harm gitu. Tapi kalau manik tuh ya kebalikannya, aku superstar, aku segala macam, belanja berlebihan. Kira-kira gitu sih. Nah itu bipolar. Bipolar itu ada 2 tipe sih. Ada yang
Satu itu yang banget yang kayak tadi aku deskripsikan. Yang kedua itu lebih ke depresi. Dia jadi hypomanic namanya, maniknya nggak naik banget, tapi dia cenderung ke yang depresi. Lebih kalem kali ya istilahnya. Nah, kalau mungkin banyak ya orang tokoh terkenal public figure yang bipolar kan ada kan, mungkin aku nggak sebut nama kali. Mungkin karena tekanan hidupnya, pekerjaannya menuntut dia harus ini itu segala macam, jadi terciptalah penyakit itu gitu. Aku nggak ngerti sih sebab pastinya gimana, tapi mungkin ada juga gangguan jiwa atau gangguan mental itu yang secara genetik turun tuh juga ada sebenarnya. Cuma aku nggak tahu ya, maksudnya diagnosa apa aja yang masuk di gen itu. Cuma ya pasti lingkungan, faktor lingkungan, pertemanan, circle, tekanan hidup juga pasti akan berpengaruh. Salah satu faktor kecilnya ya. Berpengaruh ke mental orang, ke resisten dia terhadap tekanan, dan mungkin juga ke badan kan. Kalau ke badan kan berarti sistem saraf kita kena, hormon kita kena, itu juga berpengaruh ke perilaku dan pemikiran kita kan. Termasuk kayak skizofreni yang sampai dia berwaham-waham itu kan juga bisa jadi karena ada tekanan. Tapi mungkin juga memang ada bawaan, ada turunan, macam-macam sih. Tapi nah kalau dia aku jadi panjang banget ya pembahasannya. Justru aku terima kasih loh sudah menjelaskan. Karena aku udah berapa tahun nih, berarti 15 ya, jalan 15 tahun dengan bipolar ini. Apa ya kejadian menarik, aku pernah masuk RSJ dirawat karena penyakit. Kalau untuk bipolar ya, aku nggak tahu kalau untuk depresi misalnya diagnosa lain seperti MDD, major depresif, atau skizofrenik, atau anxiety, aku nggak tahu. Tapi kalau untuk bipolar, kita ini istilahnya seperti asma yang harus minum obat terus untuk mengendalikan mood stabil. Jadi kalau kita on off itu kacau. Apalagi semakin lama. Dan aku ini bandel Kak. on off terus. Nah, suatu ketika ditambah dengan masalah rumah tanggaku ya. Aku itu sampai ke tahap suicide attempt. Itu ada berapa kali OD pernah. OD obat dokter ya, obat psikotropika yang dari dokter tapi. Terus pernah self harm sering banget. Terus dan yang bikin masuk RSJ itu ya lupa. Pokoknya sesuatu yang bleeding yang menyebabkan bleeding, dan aku sempat telepon psikiaterku bilang, "Kakak masuk RSJ aja, nanti saya telepon dokter di RSJ." Waktu itu aku masuk di Grogol. Nah, aku tuh bukannya menyalahkan lingkungan di sekitar ya, mungkin orang dengan gangguan jiwa atau mental health issue itu kan memang butuh caregiver sebenarnya. Ya, kita tahu kita tuh juga kadang repotin, cuma kita juga kadang pengen dipahami gitu. Kalau di kasusku ini bukannya menyalahkan kembali ya, cuma mungkin pasanganku ini dia kurang sanggup untuk menghadapi aku, mungkin terlalu berat buat dia gitu. Jadi kita nggak bisa sejalan, dan itu yang bikin rumah tanggaku itu memicu penyakitku menjadi lebih parah sampai akhirnya aku melakukan hal-hal yang membahayakan diriku sendiri. Boleh tahu nggak yang membahayakannya kayak apa Kak? Self harm, nyayat-nyayat ya seperti anak-anak sekarang. Nusuk perutnya. Seperti itu. Terus kalau kelakuan aneh itu udah nggak usah dibicarakan lagi. Pasti semua orang yang rata-rata punya mental health pasti itu kayak misalnya kayak minimal dia jedotin kepala mungkin ya. Ya, gitu. Ya benar-benar ke tembok mungkin ya. Nyoret tembok. Kalau aku dulu boneka anakku tak gunting-gunting, gila deh, bener-bener gila. Maksudnya kalau aku nggak ngerti kalau orang lain ya, tapi aku sadar aku gila, tapi aku lakukan gitu. Tapi aku nggak, kalau nggak aku lakukan aku meledak seperti itu gitu. Ya.
Ya makanya sebenarnya memang harus disiplin obat. Ya, kadang-kadang kan kita juga capek minum obat terus ya. Iya. Yang lebih capek ternyata caregivernya kalau di Benar. kasusku. Walaupun ya sekarang aku lebih mencoba mawas diri lah dengan ya aku nggak boleh semaunya juga. Aku juga harus Tahu batasannya di mana gitu benar, ya. nggak bisa. Tapi itu seiring umur kita jadi ini sendiri sih. Oke, kita nggak semeledak dulu lagi gitu. Jadi barrier-nya itu barrier apa sih namanya? Kalau dulu kan semua tabrak gitu kan. Jadi sekarang Batasannya ada mungkin ya. mikir karena apa ya? Usia itu memang mempengaruhi pemikiran ya. Betul. Kecuali mungkin aku nggak tahu ya kalau kawan-kawan yang tahap penyakitnya lebih berat aku nggak tahu, tapi itu banyak. Dan aku mungkin yang menarik adalah ketika masuk RSJ nih ya, aku masuk di Grogol, itu masuk di bangsal perempuan semua ya, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Itu dimana aku ngelihat yang namanya orang dengan macam-macam. Aku bukan apa-apalah, aku nggak seberapa dibanding mereka gitu penderitaanku. Jadi kayak merasa begitu masuk di situ jadi kayak merasa sehat sendiri gitu. Yang lainnya lebih parah dari Kak lebih, Mutinya. Lebih kasihan sebenarnya karena mereka itu dalam tanda kutip gimana ya? Sebenarnya mungkin mereka nggak sakit, tapi lingkungan mereka tuh bikin mereka sakit karena aku lihat ada yang dia disiksa suaminya, disuruhannya itu, aduh, itu benar-benar sampai yang ngeracau ngomongnya tuh udah. Tapi kan berarti dia itu sakit karena memang dia bukan dari dianya tapi dari dia disakitin. Jadi lalu ada trauma itu muncul. Jadi dia jadi ada penyakit ini makanya, gitu ya. Terus aku lihat yang orang udah cuma geletakan nyanyi-nyanyi dangdut, ada yang malam hari dia orang tidur, terus mbaknya itu seperti model jalan di runway tapi maaf bajunya. Terus apa lagi ya? Wah itu susternya pun galak yang minta ampun. Aku inget ada satu dia ngomong bahasanya gini, pagi kan kita disiplin tuh ya, pagi harus bangun jam segini, makan jam segini, dan kita tuh nggak boleh bawa apa-apa, masuk badan keluar badan. Ini semua dipretelin. Jadi kita pakai baju seragam, baju dalam pun dari mereka gitu kan. Terus boro-boro, pokoknya masuk badan keluar badan. Barang-barang titip keluarga udah. Jadi si suster tuh pagi-pagi, gila ya pagi-pagi nih gue udah mandiin 5 orang katanya. Kan namanya orang begitu suka-suka kan Kak, mau mandi mau enggak, mau geletakan mau gimana. Ini masih mending di tempatku yang BPJS kelas 1 masih yang orangnya bersih-bersih. Kalau yang di kelas 1, 2, 3 ya yang paling bawah BPJS itu, kalau aku dengar cerita dari mbak-mbak cleaning service di situ, itu yang kelasnya maaf dari jalan, dari panti sosial itu yang udah katanya kotorannya di mana-mana, buangnya udah mungkin sarafnya udah nggak nyambung ya, jadi udah seenaknya. Seru sih itu. Kamu Muti masuk di RSJ itu di usia berapa maaf? 2023. Oh baru? Baru, 2023 apa 2022 gitu. Baru. Berapa lama di dalam RSJ itu? 7 hari. Oh 7 hari. Itu minimalnya 7 hari. Jadi karena aku pengen cepet-cepet keluar, nggak tahan kan. Nggak tahan karena nggak ada HP di situ, nggak boleh. Jadi hari-harimu tuh cuma makan pagi, siang, sore, dan gendut tuh situ langsung. Karena ada makan, ada snack, ada obat. Nah obat ini kan ada yang memang dorong nafsu makan. Dan kamu tuh jam 7 tuh udah masuk kamar, kunci, nggak boleh ngapa-ngapain. Udah jadi begitu aja 7 hari. Nah maaf ya dokter-dokter dan rumah sakit, karena aku nggak tahan waktu itu, aku pura-pura sembuh lah ceritanya. Gimana tuh pura-pura sembuh? Jadi aku minta sama suster, aku kan suka gambar ya. Di situ tuh kayak waktu itu mungkin dia lagi kurang program atau gimana itu rumah sakit. Harusnya kan kita dikasih kayak pembekalan, merajut lah apalah, aktivitas gitu ya. Olahraga lah. Tapi pas aku di situ tuh TV pun mati, nggak bisa dinyalain. Jadi semua orang sepaneng, lah aku minta
Suster aku minta kertas sama sesuatu buat gambar lah. Bukan suka gambar ya. Gambar seperti orang normal aja gitu. Jadi aku tahu nih dia pasti kasih ke dokternya. Oh, untuk membuktikan bahwa saya tuh udah sehat gitu loh. Tapi kan kita kan di berapa hari sekali di visit sama dokter, dan dokter itu setiap pasien beda dokter, jadi satu orang gitu. Jadi dia intensif lah, satu orang jadi megang historinya. Jadi aku tahu nih si suster pasti ngasih perkembangan gua nih ke dokter. Bikin sebagus mungkin gitu kan, nggak yang darat, jadi aku gambar bunga mawar, jadi dia saya sembuh nih, jadi aku dikeluarin cepet. Teman-temanku tuh ada yang bisa sebulan di situ. Wah itu apa ya? Oh ya, dan kalau kita mau masuk di bangsal itu isinya berapa ya? Ada kamar itu ada 1, 2, 3, 4. Ada satu kamar yang isinya 5, ada satu kamar yang isinya 2. Ada satu yang isinya 1 itu untuk yang parah banget, yang kondisi kayak misalnya susah berbaur sama teman yang lain. Aku masuk di yang 5 nih, berlima teman. Dan itu lucu sih sebenarnya. Nanti aku ceritain dulu. Sebelum masuk ke bangsal itu, misal kita baru nyampe nih, kita semua wajib satu orang masuk nih. Misalnya aku datang nih, kamu masuk ruang isolasi dulu nih semalam. Dilihat dulu, jadi kalau kamu mau berbaur kamu nyakitin nggak gitu. Oh, untuk menentukan di kelas mana gitu ya? Iya, kalau masih masih kan ada yang masih liar banget tuh, nambah lagi isolasinya tambah lama gitu. Jadi sampai dia bisa dilepas berbaur sama yang lain, dia diisolasi. Ruang isolasinya kayak penjara. Tapi kamu diisolasi juga berarti? Satu hari doang, ya? 1 hari. Karena aku udah nggak tahan, jadi aku harus banyak acting. aku nggak tahan benar. Ruang isolasi tuh, tahu kan ruang penjara tuh yang ini kasur, kamar mandinya tuh tembok segini. Ada sekat, iya. Tapi segini doang, jadi bisa lihat gitu. Bisa dilihat dari luar itu kan, kita mau mandi gimana ini? Nggak nyaman banget. Tapi memang satu kasur doang. Dan kalau buat yang berontak tuh ada jaket alatnya gitu ya. Yang jaket yang diiket-iket. Bisa diiket di kasur. Kalau yang ngamuk, kalau yang ngamuk diiket. Aku nggak. Cuma ya itu semalam itu rasanya lamanya minta ampun. Habis mandi, ya kamu keluar. Asik, alhamdulillah dah gue keluar. Nah, itu ada juga yang kan karena kita lihat ya, ada yang teriak-teriak aja, wah, apa tiap hari tuh ada yang teriak, ada yang nyanyi, ada yang cewek semua itu. Terus apa ya? Dan ya itu tadi aku merasa jadi sehat di antara mereka, karena maaf ya kakak yang sama aku dulu, dan namanya siapa ya? Dia itu, nah aku juga dalam kesempatan ini pengen banget ngerubah stigma bahwa banyak banget orang yang bilang mental health, ODGJ atau hal-hal seperti ini tuh katanya kamu kurang ibadah, segala macem, kurang deket sama Tuhan, nggak pernah berdoa. Di RSJ aku ngeliat teman-temanku ini alim-alim, sholatnya rajin banget 5 waktu, sholat lagi, mau tidur sholat lagi. Jadi tapi mereka ya begitu, sholat tapi lucu nih. Dia wahamnya, dia pernah cerita satu kali, waham itu apa ya kak? Delusi ya? Halusinasi. Halusinasinya dia itu, dia naik motor nih. Jadi dia naik motor, jalan aja. Jalan nggak tahu kemana, di pikiran dia tuh lagi ke Mekah, naik onta atau pokoknya dia lagi naik motor tuh, dia lagi di Mekah gitu. Naik haji. Terus dia cerita lagi ketika dibawa ke RSJ itu kan dia naik ambulans, aku lupa, kayaknya ambulans di daerahnya atau apa. Lampu-lampu jalan kan ada ya, dia dibawa malam. Nah dia lihat lampu-lampu jalan itu seperti membentuk asma Allah gitu tulisan. Jadi kan dia delusi tapi spiritual delusinya. Ya. Itu jadi maksudku, kalau dibilang kamu tuh gangguan jiwa karena nggak pernah ibadah, itu adalah, ini bukti nyata loh, teman-temanku nih pada sholat, dia pada rajin banget sholat, ngaji malahan,
di bangsal ngaji loh, maksudnya bukan di bangsal, di kamar menjelang tidur tuh dia sholat ya ngaji, sampai akhirnya teman-teman yang nggak sholat ikutan sama dia, Kak pinjem Kak, bukan hanya Kak, itu luar biasa sih. Jadi aku ngeliat bahwa ya tolong deh stigma-stigma kayak kamu kurang ini, kamu kurang dekat sama Tuhan, kamu kurang ibadah. Sakit jiwa itu sama aja kayak sakit fisik kan sebenarnya, cuma medianya beda ya, media fisik sama jiwa. Kan sebenarnya jiwa itu kan disebabkan dari hormon kita yang nggak seimbang juga, dari kerja saraf kita juga, yang mana itu adalah fisik juga. Gak bisa kan fisik sama jiwa itu pasti saling berpengaruh, jadi begitu. Ya mungkin aku bisa sedikit meluruskan dari apa yang Kak siapa maaf Mutiara omongin, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua tuh terjadi bukan karena sebuah kebetulan. Betul. Semua pasti ada alasannya kenapa kita dikasih cobaan sebegitu berat, dan termasuk stigma bahwa mungkin orang sakit jiwa, ODGJ, mental health itu karena kurang ibadah, itu mungkin kurang tepat. Ya. Karena siapa sih yang mau masuk RSJ? Nggak ada yang mau masuk RSJ. Lebih tepatnya mungkin ke tekanan hidup orang itu berbeda-beda. Benar. Jadi tinggal bagaimana nih cara kita menyikapi masalah itu, apakah kita bisa menerima keadaan itu. Mungkin kalau kitanya kuat, kitanya bisa menerima masalah itu, ya kita nggak sampai di titik dimana dianggap oke, lu tuh ODGJ gitu. Jadi semoga teman-teman yang nonton juga bisa memahami bahwa kita jangan saling menyalahkan. Setiap orang tuh punya kondisinya masing-masing. Cukup ya udah, terima dirimu sendiri apa adanya aja, bersyukur aja sama apa yang kamu dapetin, yang kamu punya saat ini. Kayaknya itu udah lebih dari cukup lah. Intinya begitu. Benar. Sama ini jangan salah, sekarang banyak orang dengan gangguan mental yang dia high functioning loh. Jadi dia nggak ngerasa. Ya mungkin kalau bahasa sekarang burnout ya. Ya. Segala macam, dia tuh bisa berfungsi, bekerja dan segala macam, tapi tetap terdiagnosa depresi. Kayak mungkin artis Robin Williams, Chester Bennington dia kan, yang Chris Cornell yang akhirnya memutuskan untuk suicide kan. Saya kurang tahu sih, mungkin usianya beda ya. Yang baru siapa ya? Mungkin artis-artis Korea kali ya. Kan karena tekanan hidup gitu. Benar. Kan mereka sebenarnya masih bisa bekerja dengan segala macam, tapi ternyata mereka menyimpan itu. Tapi mereka sebenarnya secara kemampuan ya bisa, bukan orang yang lantas dia gangguan jiwa terus dia nggak capable untuk ngapa-ngapain. Hanya saja memang dengan kondisi seperti itu ada saat-saat dimana kita akan kayak ngeheng, dimana kita akan pengen menyendiri segala macam, itu nyata Kak. Dan ketika kita menyendiri, itu benar kata dokter Tirta ya, orang depresi itu nggak boleh sendiri Kak. Jangan biarkan dia sendiri, at least dipantau, jangan biarin dia kunci pintunya, karena memang itu yang apa ya, nanti gimana ya, aku sih nggak tahu kalau teman lain deh, aku tuh karena pengalamanku kalau aku begitu aku dibilang caper, padahal nggak, bukan maksudnya bukan caper, tapi kita memang butuh apa ya, jangan diganggu mungkin. Mungkin ada yang nggak mau ngomong, tapi hadir aja biasanya gitu. Tolong dipantau, karena ketika nggak dipantau kita stres banget nih. Kadang-kadang pikiran jahat, pikiran buruk kita muncul. Dia udah nggak peduli sama gue, buat apa lagi gue hidup. Nah, itu kadang-kadang kencang banget Kak. Kencang banget, buat apa sih? Padahal ya mungkin dia hanya lelah dengan kita gitu. Jadi sebenarnya antara caregiver dengan penderita nih suka salah paham juga. Cuma yang lebih kencang stigmanya kan si penderita, karena kan yang dianggap nggak bener kan penderitanya gitu. Jadi ya gitu sih. Menurutku antara, ya benar kata kakak tadi, saling ini aja lah. Karena buat kita nih menerima kondisi kita seperti ini aja bukan sesuatu yang mudah kalau buat aku ya. Mungkin teman-teman yang lain pun juga ketika dapat diagnosa seperti itu,
aku malu nih, ya, kok aku gila nih, nggak kayak gitu, apalagi aku udah punya anak nih, udah tua kok begini sih gitu. Jadi ya kita memang butuh dukungan karena memang kita ini bukan penyakit yang seperti minum obat flu sembuh gitu. Jadi ya mungkin orang normal pun juga ketika dia dihadapkan dengan situasi kondisi khusus juga sama kan, kita perlu waktu untuk menerima. Ya. Jadi ya udah sama-sama aja deh gitu. Maksudnya ya aku menerima diriku seperti ini, kamu juga tolong aku sebagai keluargamu ya, mengerti, aku seperti gitu ini. ya. Jangan lantas denial. Kalau di ini curhat banget sih, ini curhat banget. Kalau di posisiku adalah caregiverku waktu itu denial dan kamu harus bisa melawan dirimu sendiri. Kamu harus bisa nyembuhin dirimu sendiri. Itu yang kadang-kadang orang dengan sensitivitas tinggi itu agak aduh gitu. Apalagi dari caregiver kita ya, orang yang kita harap bisa memandu. Kasih kita perhatian, tapi ternyata enggak gitu. Benar, ya. Dan kalau aku lihat-lihat zaman sekarang kan udah mental awareness di era sekarang udah ini banget ya, orang udah gamblang lah ngomongin ini itu. Cuma ya kadang-kadang aku mikir ada yang mungkin di kalangan itu diwujudkan, tapi kadang-kadang di kalangan terdekat itu mengindahkan. Jadi kayak circle kita nih, ini curhat lagi. Nggak apa-apa dong. Jadi kayak circle teman kita yang terdekat. Ketika temenmu depresi, aku nggak percaya mereka akan sabar ngadepin kamu. Yang ada mereka malah ngejauhin. Kalau aku ya kayak, maksudnya entah mereka takut banget, atau sebenarnya kan nggak perlu takutin karena temanmu ini butuh dukunganmu sebenarnya. Kalau aku ya, tapi semoga ini hanya oknum. Semoga di era seperti ini aku ngarep udahlah. Seperti di luar negeri aja yang penyakit seperti ini nih dianggap ya biasa penyakit juga. Aja gitu. Ya di luar negeri kan orang begitu. Iya. Ada sedia antidepresan lah di rumah atau gimana, asal tidak disalahgunakan, tetap di bawah under treatment ya. Tapi kan takutnya kalau di Indonesia susah sih, recreational use dan segala macam. Nah itu beda konteks lagi, yaitu pemerintah punya PR kalau itu. Cuma ya aku nanya, boleh Kak. Ini Kakak gimana sih cara sembuhnya dari semua? Belum. tapi setidaknya apa sih yang buat Kak Muti bisa sampai di titik hari ini duduk di sini gitu? Iya, aku juga nggak tahu. Klisenya adalah seperti tadi, nggak ada yang kebetulan. Aku juga hari ini dipertemukan dengan kakak-kakak ini pasti ada yang ngatur. Kalau dibilang aku sembuh, belum sembuh banget Kak. Aku bahkan baru 5 bulan ini pindah ke Jakarta, aku baru mulai berobat lagi. Nah, kalau buat kondisi mental, aku berusaha untuk rutin berobat karena itu untuk menjaga kestabilan mental dan pikiran agar bisa menjalani hidup dengan semestinya. Dalam artian nggak ngawur jalannya kayak gitu. Tapi kalau untuk sembuh total nggak bisa Kak, stabil kalau di kasusku. Stabil. Tapi kalau untuk depresi itu sepertinya bisa. Tapi asal kita sabar ya. Kalau sabar dan ikut kata dokter, sama jangan pernah mutus obat sendiri, itu udah bahaya banget. Itu bahaya banget Kak, bener. Kalau untuk ini ya, kalau untuk mental health. Kalau untuk perjalanan hidup ya, ini banget sih. Personal banget ya, personal. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa pengalamanku ini bisa diterapkan ke teman-teman. Cuma ketika kita ngelewatin badai itu, kita akan ada saat-saat dimana kita sendiri, nggak ada temen nih. Temen biasanya ketika kita jatuh, temen tuh malah jauh. Dan akan terseleksi alam nih, siapa sih yang nanti jadi your people itu, yang ada di sisimu ketika kamu jatuh.
Dan sebelum itu kamu akan berhadapan dengan dirimu sendiri. Nah, di saat kamu berhadapan dengan dirimu sendiri itu ada, ya itu mungkin yang mencoba self respect, self love itu akan dimulai dari, kalau aku ya, itu mulai dari aku mengasihani diriku sendiri, itu tumbuh di situ karena bertahun-tahun kan ini sakitin terus nih. Jadi mungkin inner child ya, kalau kata orang inner child-nya disakitin terus. Jadi udah mulai berdamai. Kalau kata Kak Fandi mulai berdamai, tapi aku belum bisa sepenuhnya, belum. Aku masih berusaha tapi belum sampai di titik seperti selesai dengan diri sendiri, itu belum, Kak. Seperti itu, Kak Rehan. Mungkin itu kan mungkin bisa dibilang masa kelamnya. Masih kelam. Di saat sekarang apa yang kakak harapin mungkin? Hikmahnya adalah tiap bangun tuh aku jadi bersyukur kali ya. Ini adalah kayak jawaban dari bertahun-tahun, kenapa sih gue harus ngalamin ini, kenapa sih gue begitu. Nah, ketika kamu ngelewatin itu, kamu jadi gimana ya, ini misalnya badai di sini, tapi kamu nggak sadar ketika kamu sudah ngelewatin, kamu di sini nih, kamu udah di titik ini. Begitu kamu noleh, oh iya udah lewat ya badainya. Nah di situ tuh baru kita bisa memahami makna bersyukur atas nafas. Sampai aku pada sampai kesimpulan kenapa dulu gue sampai nyakitin badan gue, zolim banget ya. Padahal kan dia nggak salah. Emang orang jahat sama gue, tapi kalau gue jahat sama diri gue juga gimana gitu kan? Orang udah jahat sama gue ya memang dia dari luar. Iya. Kalau aku jahatin diriku sendiri, itu kan dari dalamnya diri. Iya, makanya kakak ya, sendiri ya. Di situ benar-benar, oh iya benar, ini yang dinamakan kita berhadapan sama inner child. Ya mungkin kalau di kasusku bukan inner child doang, adult self-nya juga terluka ya. Tapi ya apa ya, mungkin aku belum bisa bilang aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku belum bisa bilang aku sembuh total. Cuma kalau ada teman-teman yang dalam fase kayak gini, apa ya, down, up and down, apa ya, total breakdown kalau aku bilang. Susah banget kayaknya dari segi segala sisi, rumah tangga, keuangan atau apa, anak dihajar semua. Keep going. Sama aku bukan orang alim, tapi aku percaya, aku nggak religius sama sekali. Tapi aku percaya ketika aku nangis banget itu Tuhan dengar. Dan kita bisa planning ABC, Kak. ABC, wow, sampai kepala tuh pusing banget besok mau ngapain. Tapi ternyata Tuhan tuh ngasih jalan gak dari yang ABC yang kita pikirin. Tapi dia nyelamatin kalau kita keep going. Kalau kata Lady Gaga, keep going. lakuin terus, just do it anyways, sama udah, lu jangan nyakitin orang lain, lu jangan jahat sama orang lain. Satu yang aku percaya, kalau kita berbuat baik sama orang lain tapi jangan maksudnya lo jangan motif gitu ya, lo emang niat tulus aja membantu ya. Yakin aja yang kembali pada lo tuh baik juga gitu. Benar. Tapi jangan berdoa untuk menyogok Tuhan gitu misalnya, kayak gitu. Apa ya, Kak, aku juga jadi aneh gitu. Padahal yang ku alami ini lagi berat banget nih. Aku pisah sama anakku kecil-kecil lagi. Dan hari-hari aku megang mereka. Karena ketika posisi terakhir aku haruskan meninggalkan mereka itu, tadinya aku kan bukan wanita karir lagi, aku sudah jadi ibu rumah tangga. Tiba-tiba aku ninggalin mereka. Wah, ini bisa dibilang udah titik terendah, masih masih di bawah lagi. Digencet lagi ya. Tapi di tengah kesendirian, di sela-sela malam lo yang sendiri itu emang ada pikiran macam-macam yang sakit. Aku sempat self harm lagi waktu itu di kala itu, tapi ya nggak tahu, mungkin yang dikatakan Tuhan nggak pernah ninggalin tuh ada, cuma kitanya nggak bisa crack his code aja gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Kadang aku bilang,
Tuhan kasih manual book gua dong buat jalanin hidup gitu kan. Kasih manual, kasih tahu deh minimal dengan bahasa gamblang aku harus apa. Besok gitu. kita ngapain ya gitu ya. Kasih tahu aja. Aku udah nggak mikirin planku deh, cuma Tuhan kasih tahu aja. Kasih lewat mimpi kayak apa, harus apa. Tapi nggak tahu. Mungkin hidup dengan gini ya. Mungkin aku suka banget suatu quotes dari film Fight Club. Kakak nonton nggak? Enggak. Harus nonton. Itu yang main Brad Pitt sama Edward Norton. Dia punya satu quotes aku suka. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Pokoknya intinya ketika kamu kehilangan segalanya, kamu bebas untuk melakukan segalanya. When you lose everything, then you're free to do anything. Jadi kayak you rebuild your life. Waktu lu yang hilang buat berkorban sama orang lain itu kayak lu bisa lakuin sekarang asal, tapi ya drive itu di lu mau ngarahin kemana sekarang hidup lu udah dikasih kesempatan nih, lu mau benerin atau lu mau hancur lagi atau lu mau udahin. Nah gitu, itu sih sebenarnya teman-teman. Keep going lah ya. Aku bukan orang yang penuh dengan motivasi, tapi cuma bisa bilang karena banyak baca threads ya. Baca threads itu ternyata benar-benar buka mataku bahwa ini orang lebih menderita dari aku ya. Ini lebih, aduh gila. Jadi kita tuh nggak sendirian susah Kak gitu. Jadi keep going. Kita saling mendukung aja gitu, gimana ya. Support, virtual support kali ya. Iya. Bahkan yang lucu tuh ya, teman-teman IG itu kan kebanyakan teman-teman ini kan, teman-teman nyata kita kan di dunia nyata. Betul. Tapi kalau threads itu kan kebanyakan kita nggak kenal. Stranger. Bener. Tapi mereka kadang-kadang ya yang hate ada aja, tapi kebanyakan lebih banyak porsinya semangat Kak, gini. So akrab sih. Kadang-kadang so akrab, tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin itu yang kita butuhin gitu ya. Sekedar jokes bapak-bapak aja kita bisa bikin ini apa? Terhibur lah ya. Kadang mereka cuma ngomong semangat Kak, lo keren. Bukannya gue GR ya, tapi kayak loh, orang yang deket sama gue aja nggak begitu. Bener. Gitu. Lu siapa gitu kan, kasarnya lu temen di circle gue aja bukan. Bahkan lu mungkin cuma ngelontarin gitu doang buat gue semangat, tapi mean so much kan kayak gitu ya. Mean a lot buat ke Kak Muti salah satunya gitu. Aku yakin ke teman-teman yang lain juga pasti. Yes. Yang dalam kondisi sama. Apalagi di threads tuh kadang kita saling tolong-menolong kan. Kayak misalnya ada yang butuh golongan darah O gitu. Kadang-kadang udah dapet nih Kak. Larisin dagangan gue. Jadi positif banget. Dan makasih banget ya termasuk nih podcast aku juga tahu dari threads kan. Iya. Nah ini ada yang kebetulan Nggak ada yang lagi kebetulan. makanya. Semua emang dipertemukan ada alasannya. Dan mungkin yang pengen aku sampein di sini buat Kak Muti juga, peluang itu akan selalu ada kalau kita cari. Ya. Itu prinsipku sih sebenarnya. Jadi kalau buat aku pribadi, orang yang bilang nggak ada atau nggak bisa, itu tuh cuma orang yang nggak mau aja. Nggak mau, betul. Semua itu bisa dilakukan kalau ada kemauan. Benar. Gitu sih. Benar. Sama satu lagi Kak Muti, aku pengen nyampein tadi masalah keep going. Kalau menurut aku pribadi, hidup kita tuh cuma ada dua pilihan. Keep going, apa give up. Aduh. Hanya itu aja. Iya. Mungkin di sini aku bisa sampaikan Kak Muti nggak hidup sendiri. Banyak kok orang di sekitar Kak Muti yang peduli sama Kak Muti. Salah satunya mungkin dari sekedar hanya support di trades dan segala macamnya. Dan termasuk podcast ini juga, aku berterima kasih atas kesempatan Kak Muti yang mau datang ke sini berbagi cerita. Ya aku yang terima kasih lagi. Iya, at least Kak Muti harus sadar bahwa segala sesuatu yang sudah Kak Muti lewati selama ini, ya mungkin itu hanyalah istilahnya badai cobaan aja dari Tuhan. Pasti. Tapi Kak Muti 42 tahun bisa ada di kursi ini saat ini, itu adalah sebuah bukti bahwa Kak Muti nggak hidup sendiri. Iya, betul. Dan mungkin aku mau ucapin terima kasih Kak Muti sudah menjadi wanita hebat aja sih. Itu aja. Dan jangan terus menyerah. Apapun yang terjadi, keep going aja. Terlihat kok Kak Muti orangnya
pantang menyerah walaupun Amin. sempat menyakiti diri sendiri dan segala Oke. macam, tapi mungkin itu adalah proses dari bagian Ya. kehidupan Kak Muti. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Iya, mungkin itu Nggak boleh. ya itu kurang baik ditiru. Sayangi dirimu, love yourself, karena kamu nggak punya supporter terbesarmu adalah dirimu sendiri, itu dia, dan dia adalah modalmu. Jangan ditiru, kamu harus sayang. Nah mungkin hidup ya cuma sekali ini aja ya Kak Muti ya. Benar. Jadi buat apa kita ngelakuin sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri yang kita nggak suka ya. Benar, mungkin bisa disiasati dengan lakuin aja apa yang kamu suka, merajut kayak diving kayak kalau suka, asal jangan mengganggu hak orang lain gitu sih. Jangan merugikan orang Jangan lain. merugikan gitu orang aja lain ya. Pokoknya kita nggak usah ngusik-ngusik orang lain lah. Udah gitu aja. Balik ke diri kita aja, fokus ke diri kita. Aku ada satu harapan buat Kak Muti. Mm-mm. Semoga dari podcast ini Kak Muti bisa keluar dan bisa berdamai dengan dirinya. Amin. Aku Ya. terima kasih. Aduh, mau Ya nangis. sama-sama. Kak Ada yang Muti nangis terima kasih banyak ya sudah datang ke podcast nih. aku yang makasih Kak Ya. Fandi, Kak Rehan, terima kasih.